warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Istiqomah YPAITB Balikpapan. Jumpa lagi dengan saya, Tista Pritanti. Ya, hari ini insya Allah akan bincang-bincang dengan salah seorang guru dari SMPT Istiqomah dalam program Istiqomah Prestasi. Bersama saya hari ini Ustazah Yunita yang alhamdulillah semalam ya atau beberapa hari yang lalu tanggal 28 Maret memberikan prestasi kepada SMPIT Istiqomah. Mungkin lebih banyaknya kita akan bincang-bincang ya Ustazah ya. Ya, boleh ya, Ustazah. Oke. Ustazah Yunita, itu eventnya event apa ya? Event itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Balikpapan yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Kemudian Disporapar, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata bekerja sama dengan Pemkot Balikpapan. Oke. Nama kegiatannya sendiri apa itu? Lomba atau apa? Lomba yang tim kami, saya dan Ustadz Suja, guru SMPIT Istiqomah juga, yang kami ikuti adalah pembuatan game. Pembuatan game. Jadi keluar dari zona nyaman sebagai guru. Iya, sahabat Istiqomah. Ustazah Yunita ini adalah salah seorang guru bahasa Indonesia di SMPT Istiqomah, dan biasanya beliau dalam beberapa event lomba atau hasil karyanya dalam tulisan ya. Dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Dan alhamdulillah ini tadi disebut sama Ustazah Yunita keluar dari comfort zone menulis dan menggandeng bersama tim ya. Ada Ustadz Suja juga. Oke, kita mau tanya-tanya lebih lanjut. Baik, Ustazah Yunita, di mana itu diselenggarakannya ya, dan siapa saja yang terlibat dalam event tersebut? Ya, event ini diselenggarakan di Garden Borneo Bay Balikpapan Plaza pada tanggal 27. Pada saat itu presentasinya di tanggal 27 Maret 2021. Kemudian pengumuman pemenang pada tanggal 28 Maret 2021. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam event ini, karena memang dalam pembuatan game ini diperuntukkan untuk tim umum dan bentuknya tim. Jadi saya kolaborasi dengan Ustadz Sujak, di mana di situ saya memberikan ide, konsep-konsep dan sebagainya, kemudian dieksekusi oleh Ustadz Sujak. Kemudian saya diminta untuk membantu di awal Photoshop, kemudian kita selain Photoshop kita menggunakan aplikasi Construct. Nah, di aplikasi Construct itulah yang paling poin penting ketika membuat game ini gitu. Jadi setiap ada sesuatu yang ada kaitannya dengan pergerakan atau rintangan-rintangan yang dibuat, ya kita menggunakan aplikasi Construct. Animasinya gitu ya? Ya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Jadi begitu ya. Kalau boleh tahu nih, tadi kan judulnya game gitu ya, game. Pembuatan game. Kenapa alasannya memilih itu? Apakah memang lombanya hanya itu atau ada lomba-lomba lain? Dan ini menariknya karena Ustazah Yunita di pendidikan ya, bahasa Indonesia lagi. Tapi kemudian lomba yang dimenangkan adalah lomba membuat game. Bisa diceritakan Ustazah? Baik Ustazah, untuk lombanya sendiri sebenarnya ada beberapa, yaitu ada pembuatan aplikasi, menulis blog, kemudian pembuatan game. Tiga berarti tiga kategori ya? Ya betul, karena tadi yang seperti yang saya sampaikan, kita ingin coba untuk keluar dari zona nyaman, misalnya guru bahasa Indonesia kok identik dengan menulis. Nah sekarang kita coba hal yang baru, dan untungnya tim saya membawa Ustadz Sujak nih, jadi benar-benar bisa mensupport apa yang saya sampaikan di dalam game itu. Kemudian juga gamenya memang tidak lepas dari literasi. Jadi cara mainnya itu pasti kalau untuk mau masuk ke tahap selanjutnya ada literasi digital yang disiapkan. Seperti itu. Jadi berangkat dari ingin mencoba hal-hal baru untuk perubahan yang lebih baik, maka kita memilih untuk ikut lomba game ini. Kemudian untuk konsepnya, awalnya konsepnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah ingin bagaimana caranya kita kan sebagai guru selama pandemi ini diminta untuk buat video pembelajaran, media dan sebagainya. Akhirnya dari hal positif itu juga, maka kita coba membuat game yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran. Jadi sarana pembelajaran, karena di dalam game ini kan yang kita angkat adalah tempat-tempat sejarah yang ada di Kota Balikpapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keprihatinan kita terhadap game-game yang ada sekarang. Memang sifatnya banyak yang menghibur,
banyak yang menghibur tapi tidak memiliki dampak positif bagi gamernya atau bagi Hmm. pemainnya. Nah, di sini sebagai ibu-ibu paling sederhana dengan saya dan tim membuat game ini, saya bisa menyuguhkan game yang edukasi kepada anak saya secara pribadi dulu. Jadi bisa bisa paling tidak bisa membantulah perbaikan generasi walaupun sedikit. Nah, kemudian hal yang paling konsep yang ketiga, ide konsep ini juga sebenarnya berangkat dari kegiatan virtual multi activities kelas 7 semester 1 dulu. Nah, itu dari panitia kan kemarin ada mengusung perjalanan dari satu tempat di Balikpapan ke tempat yang lain. Nah, jadi itu kita animasikan di dalam game ini. Dan tentunya waktu itu kan panitianya Ustadz Fajri juga pada saat virtual multi activities. Jadi benar-benar syukron juga nih Ustadz Fajri, ternyata ada dari ide dari dari kegiatan ide kelas itu 7 ya. Konsep dari ide kegiatan kelas 7 kita coba aplikasikan di dalam game. Gitu. Ustazah, ada yang belum kita sampaikan nih kepada sahabat Istiqomah. Nama apa itu lomba yang diikuti itu atau nama proyek yang di itu apa ya? Oh iya, nama game nama game yang kami buat, yang tim kami buat adalah Jejak Sejarah. Nah, kenapa kami menamakan dengan nama Jejak Sejarah? Karena dengan cara memainkannya ini gamer akan start mulai dari tempat sejarah yang pertama, misalnya di Tugu Perdamaian Jepang. Kemudian gamer kemudian si gamer akan mengendalikan sebuah kendaraan, yang kendaraan itu yang akan membawa gamer dari satu tempat sejarah ke tempat sejarah lainnya. Yang ada di Kota Balikpapan. Di Kota Balikpapan. Nanti setelah sampai di tempat sejarah itu akan ada literasi di situ tentang sejarah tentang tempat tersebut. Setelah itu nanti di sepanjang perjalanan rintangannya itu akan ada paku, akan ada gerigi. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin si gamer tidak boleh atau menghindari paku supaya tidak kempes bannya. Kalau kempes bannya berarti mulai dari awal lagi. Seru memang ya, seperti sambil itu. berjalan, berpetualang tapi sambil belajar betul. Oke, Ustazah Yunita, sebelum kita tutup nih bincang-bincang hari ini, setelah pencapaian prestasi di lomba game ini interaktif ya dengan judul Jejak Sejarah Kota Balikpapan, apakah akan dikembangkan di game ini atau Ustazah Yunita sebagai guru bahasa Indonesia mau kembali nih ke basicnya gitu ya, ke zonanya tulis menulis. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah. Karena ini juga saya termasuk pemula untuk jenis di bidang ini, pembuatan game dan sebagainya, saya akan mencoba mengeksplor lagi sih lebih dalam, tapi saya kaitkan dengan basic saya sebagai seorang pendidik. Jadi bagaimana caranya membuat hal yang baru tapi tidak lepas dari kegiatan saya sebagai guru. Kemudian dunia tulis menulis itu kan memang sudah basic ya yang harus dimiliki oleh seorang guru menulis. Jadi saya tidak akan berhenti di situ, saya juga akan mencoba mendalami jenis pembuatan game ini, bidang ini. Kemudian mungkin kalau ada kesempatan untuk mencoba bidang lain ya kenapa tidak, karena selama ini kan kita ya namanya kita mau mencari ilmu ya, kita mau coba hal-hal baru ya tentunya pasti bisa ya dampaknya bukan hanya ke diri pribadi tapi juga ke anak didik tentunya. Seperti itu. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah sahabat Istiqomah prestasi bincang-bincang kami hari ini. Kita bisa mengambil pelajaran dari Ustazah Yunita dan Ustadz Suja dalam mengikuti lomba ini. Ternyata kalau kita bisa mengeksplor diri, keluar dari bidang yang biasa kita tekuni, keluar dari comfort zone kita, mencoba sesuatu yang baru, insya Allah bisa membuahkan prestasi. Dan besar harapan kami, terutama Ustadz Suja dan Ustazah Yunita yang membuat game ini, semoga game ini bisa mengedukasi, bisa memberikan nilai kebaikan bagi gamer-gamer atau masyarakat secara umum, dan amal jariahnya tentu kembali kepada pembuat gamenya. Bisa menginspirasi semuanya, bisa menghasilkan karya-karya yang membuat kebaikan, mengedukasi masyarakat secara umum. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya di Istiqomah Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.